Halo guys, kembali lagi di channel Rangkuman Film. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah alur cerita film lanjutan dari seri G.I. Joe yang berjudul G.I. Joe Retaliation. Film ini menceritakan tentang pasukan G.I. Joe yang dijebak dan dituduh telah mengkhianati pemerintah Amerika Serikat. Akibat hal tersebut, pasukan G.I. Joe dijebak dan dibantai hingga hanya menyisakan beberapa orang saja. Di sisi lain, pasukan Cobra yang telah bangkit berusaha menguasai seluruh dunia. Mampukah pasukan G.I. Joe mencegahnya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak alurnya. Film ini diawali dengan sebuah adegan di mana pasukan elit G.I. Joe sedang melakukan misi penyelamatan sandera yang sedang ditawan oleh pasukan militer Korea Utara. Duke, Roadblock, dan Flynn menyusup ke dalam markas musuh dengan cara membobol kawat pagar. Sementara dari kejauhan, anggota G.I. Joe lainnya membantu mengalihkan perhatian musuh. Dan setelah itu, Duke dan Roadblock menghajar para musuh dan membawa para sandera keluar. Sepulang dari misi, para anggota G.I. Joe merayakan keberhasilannya. Pada momen ini, tampak para anggota memiliki rasa kekeluargaan yang sangat tinggi. Setelah usainya perang besar Nanomed pada seri sebelumnya, kini tim utama G.I. Joe telah mengalami perubahan, di mana Duke kini telah menjadi kapten tim dengan beranggotakan Roadblock, Lady J, Flynn, dan Snake Eyes. Sementara pemimpin musuh mereka pada seri sebelumnya, yakni Cobra Commander dan Destro, telah ditahan di sebuah penjara dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi. Sementara itu tangan kanan mereka yakni Storm Shadow dan Zartan masih belum tertangkap. Hal tersebut mengakibatkan para pasukan G.I. Joe terus waspada dan melacak keberadaan mereka. Scene kemudian berganti ke Tokyo, di mana pemimpin sebuah klan ninja yang bernama Blind Master memberi sebuah tes kepada muridnya yang bernama Jing. Di sana, sang master meminta tolong Snake Eyes untuk mengujinya, di mana Snake Eyes diminta untuk mengambil selai rambut Jing. Sementara Jing sendiri harus menghalau Snake Eyes dengan menggunakan pedang dan kondisi mata tertutup. Dan ujian pun dimulai. Jing yang matanya tertutup mampu menebak pergerakan Snake Eyes dengan menggunakan indera pendengarannya. Bahkan, Jing mampu melukai tangan Snake Eyes yang berusaha mendekat. Snake Eyes yang kesulitan akhirnya memiliki ide untuk mengecoh Jing. Dia meneteskan darahnya ke air hingga mengakibatkan Jing tidak sengaja memotong rambutnya sendiri. Dan setelah itu, Snake Eyes langsung mengambilnya. Pertarungan pun dimenangkan oleh Snake Eyes. Jing yang kesal karena kalah langsung pergi dari tempat tersebut. Sementara Snake Eyes diberi sebuah pedang keadilan oleh sang master. Pedang tersebut terbuat dari serat karbon hitam yang sangat kuat dan tidak bisa dihancurkan. Sementara itu di Amerika, Duke dan Roadblock sedang menikmati waktu luangnya dengan bermain game. Namun pada suatu momen, mereka melihat sebuah siaran televisi yang menampilkan berita pembunuhan Presiden Pakistan. Hal ini mengakibatkan kekacauan dan perdebatan kendali atas bom nuklir yang dimiliki oleh negara tersebut. Di Gedung Putih, para petinggi Amerika melakukan rapat darurat atas meninggalnya Presiden Pakistan. Mereka khawatir jika sampai bom nuklir negara tersebut jatuh ke tangan orang yang salah. Oleh karenanya, Presiden Amerika memerintahkan pasukan G.I. Joe untuk mengamankan hulu ledak nuklir yang telah dikuasai pemberontak di negara tersebut. Di malam harinya, pasukan G.I. Joe yang dipimpin oleh Kapten Duke langsung terjun ke lokasi penyimpanan nuklir di Pakistan. Mereka bergerak cepat dan langsung menembaki semua pemberontak yang ada di tempat tersebut. Berada dalam kondisi terdesak, para pemberontak pun berusaha kabur dengan membawa hulu ledak nuklir. Beruntung, Flynn yang menyadirinya langsung mengejar dan menghajar para pemberontak tersebut. Akhirnya, hulu ledak nuklir berhasil diamankan, dan pasukan G.I. Joe langsung membawanya menuju lokasi penjemputan di lembah gurun Indus. Di Gedung Putih, para petinggi berkumpul dan memberi selamat kepada Presiden atas keberhasilan misi ini. Dalam acara tersebut, sang presiden mendengar jika pasukan G.I. Joe akan dijemput pada jam 2 dini hari. Setelah itu, sang presiden dan pengawal pribadinya pergi menuju bunker rahasia. Dan sesuatu yang mengejutkan terjadi, di mana sang presiden yang asli sedang dikurung di dalam bunker tersebut. Sedangkan presiden yang sekarang adalah presiden palsu yang tak lain adalah Zartan yang sedang menyamar. Zartan kemudian bertanya tentang lokasi Cobra Commander dan Destro ditahan. Sementara itu di gurun Indus, pasukan G.I. Joe yang telah bersiap menunggu jemputan tiba-tiba diserang oleh pesawat tempur dengan kekuatan penuh.
Pembantaian pun terjadi. Pasukan G.I. Joe yang tidak siap berhasil dibombardir oleh pesawat-pesawat tersebut. Duke yang melihat Flynn terluka berusaha menyelamatkannya. Namun sayang, akibat hal tersebut, Duke terkena roket dan meninggal saat itu juga. Di sisi lain, Flynn yang berhasil diselamatkan membawa Jay dan Roadblock bersembunyi di dalam sumur. Keesokan harinya di Gedung Putih, Zartan yang menyamar sebagai presiden berpidato di hadapan publik jika pasukan G.I. Joe telah berkhianat. Dia mengatakan bahwa pasukan G.I. Joe telah membunuh Presiden Pakistan dan mencuri senjata nuklir dari negara tersebut. Oleh karenanya, kini sisa-sisa pasukan elit G.I. Joe telah resmi menjadi buronan dan digantikan dengan pasukan elit baru yang bernama Cobra. Di akhir pidatonya, dia mengajak seluruh negara adidaya berkumpul untuk membahas terkait senjata nuklir di seluruh dunia. Sementara itu di Gurun Indus, Roadblock, Jay, dan Flynn bekerja sama untuk keluar dari dalam sumur. Setibanya di permukaan, mereka shock saat melihat pasukan G.I. Joe lainnya telah tewas. Dalam kondisi berduka, mereka bertiga kemudian memutuskan untuk menjadikan Roadblock sebagai kapten selanjutnya dan berjanji akan membalaskan kematian teman-temannya tersebut. Scene kemudian berganti, di mana Snake Eyes yang tertangkap dibawa masuk ke dalam penjara tempat Destro dan Cobra Commander ditahan. Di dalam penjara tersebut, Destro dan Cobra Commander dibekukan menggunakan sebuah cairan khusus. Namun, mata dan jantungnya masih aktif sehingga mereka dapat mengetahui semua kejadian di depannya. Saat akan memasukkan Snake Eyes ke dalam tabung, mereka terkejut karena orang yang ada di balik topeng tersebut adalah Storm Shadow, yang artinya orang yang telah membunuh pemimpin Pakistan bukanlah Snake Eyes. Di Gurun Indus, Roadblock yakin bahwa hanya ada satu orang yang dapat memberikan perintah penyerangan skala besar seperti tadi malam. Dia adalah sang presiden. Setelah berjalan cukup jauh, Roadblock dan yang lainnya menemukan sebuah pangkalan pesawat. Mereka pun kemudian memilih nap untuk segera pulang. Di dalam penjara, Storm Shadow diberikan suntikan pelumpuh saraf. Sementara itu, di luar penjara, terdapat seorang pengendara motor yang melepaskan ratusan robot lalat yang langsung menuju ke dalam penjara. Storm Shadow yang melihatnya dari monitor CCTV langsung memulai rencananya dengan menghentikan detak jantungnya untuk sementara waktu. Para penjaga pun panik dan mengira Storm Shadow meninggal dunia. Namun saat para petugas mencoba menolongnya, tiba-tiba Storm Shadow terbangun dan langsung menyerang seluruh petugas di tempat tersebut. Sementara di luar penjara, robot-robot lalat yang diterbangkan kemudian meledak dan membuat keributan. Si pengendara motor pun langsung menerobos masuk ke dalam penjara. Di dalam, Storm Shadow yang berhasil mengalahkan petugas langsung membebaskan Cobra Commander. Para penjaga pun mulai bergerak mengamankan pintu keluar. Namun tiba-tiba datang sebuah bom yang langsung meledak di dekat mereka. Ternyata pengeboman tersebut dilakukan Firefly, salah satu petinggi pasukan Cobra. Firefly akhirnya bertemu dengan Cobra Commander dan Storm Shadow. Namun tiba-tiba seorang petugas yang masih sadar menembakkan sebuah tabung yang menyebabkan ledakan besar. Ledakan itu mengakibatkan Storm Shadow mengalami luka bakar yang cukup serius. Di luar penjara, Snake Eyes melihat Storm Shadow yang digotong akibat terluka parah. Jing yang ternyata juga sedang memata-matai mereka langsung menemui Snake Eyes dan mengatakan bahwa dia mengetahui di mana lokasi Storm Shadow akan diobati. Di pagi harinya, Snake Eyes dan Jing pergi ke sebuah kuil ninja di pegunungan Himalaya. Ternyata di kuil tersebut Storm Shadow menjalani pengobatan tradisional untuk menyembuhkan luka bakarnya. Sementara itu, Roadblock dan yang lainnya telah berhasil selamat dan bersembunyi di sebuah tempat. Dalam persembunyiannya, mereka menemukan keanehan pada presiden. Hal tersebut membuat mereka semakin yakin jika presiden yang sekarang adalah palsu dan merupakan dalang dari pembantaian pasukan G.I. Joe. Check this out. Same person never does this differently. See his fingers clasped? And he's the one that ordered the attack. Setelah itu, Roadblock langsung mengajak mereka menemui seseorang. Dia adalah Jenderal Joseph Colton, mantan pimpinan pertama G.I. Joe. Roadblock menceritakan semua fakta tentang pembantaian pasukan G.I. Joe. Setelah itu, dia mengungkapkan kecurigaannya terhadap sang presiden berdasarkan fakta-fakta yang mereka temui. Namun Joseph yang mendengarnya masih tampak ragu, karena bukti-bukti yang mereka berikan masih belum cukup.
Dia kemudian memberikan sebuah alamat staf presiden dan memintanya untuk mencari bukti-bukti pendukung lainnya. Di malam harinya, Jay mulai melakukan aksinya. Dia berpakaian seksi dan mencoba menggoda sang staf. Dan hal tersebut terbukti berhasil. Sang staf langsung tergoda hingga Jay dengan mudah menculiknya. Roadblock kemudian meminta sang staf menelpon sang presiden untuk mengatur sebuah pertemuan dengannya. Selain itu, Roadblock juga menyuntikkan sebuah cairan yang akan membuat sang staf amnesia dan langsung lupa semua kejadian dalam waktu 5 menit ke depan. Di pegunungan Himalaya, Snake Eyes dan Jing menuruni bukit untuk menuju kuil. Sementara itu, Storm Shadow kini telah pulih dari semua luka bakarnya. Saat akan keluar, tiba-tiba Storm Shadow melihat ninja-ninja penjaga berjatuhan dari atas kuil. Dia pun mencoba mengeceknya. Namun tanpa diduga telah berdiri Snake Eyes di belakangnya. Dan duel hebat antar kedua ninja ini pun terjadi. Di tempat lain, Jing yang berhasil masuk dihadang oleh nenek-nenek yang membantu menyembuhkan Storm Shadow. Namun dengan mudah, Jing berhasil mengalahkannya. Di sisi lain, saat Snake Eyes dan Storm Shadow bertarung imbang dan saling mengunci, Jing langsung datang dan membius Storm Shadow. Sehingga Storm Shadow pun pingsan dan langsung dimasukkan ke dalam kantong khusus. Selang beberapa saat kemudian, para ninja kuil mulai berdatangan. Snake Eyes dan Jing berusaha kabur dengan meruni bukit-bukit Himalaya yang terjal. Namun para ninja kuil berhasil mengejar mereka, sehingga pertarungan di atas ketinggian pun terjadi. Snake Eyes yang telah berpengalaman kemudian menembak sebuah gudukan salju yang mengakibatkan ninja-ninja kuil berhasil dikalahkan. Sementara itu di Gedung Putih, sang Presiden KW sedang melakukan sebuah perayaan. Jay yang sedang menyamar datang ke perayaan tersebut dengan pakaian seksi. Dia kemudian pergi mendekati sang presiden. Dan setelah mengobrol, Jay berhasil mendapatkan selai rambut sang presiden dan memasukkannya ke dalam sebuah alat scan. Data hasil skanan tersebut langsung dikirim kepada Roadblock. Dan setelah dianalisis, terungkaplah bahwa orang tersebut adalah Zartan. Scene kemudian berganti ke Jepang, tepatnya di kuil Arashikage. Saat Storm Shadow akan diadili, dia mengaku bahwa dirinya tidak pernah membunuh sang guru. Dia melanjutkan bahwa dirinya telah difitnah oleh seseorang. Untuk membuktikan perkataannya, Storm Shadow mengambil pedang Arashikage dan langsung mengarahkannya kepada Snake Eyes. Snake Eyes yang terkejut langsung menahannya, hingga mengakibatkan pedang tersebut patah. Menyadari hal tersebut, Blind Master pun percaya kepada Storm Shadow. Karena pedang Arashikage milik Storm Shadow harusnya tidak bisa patah. Pedang yang digunakan untuk membunuh sang master tersebut merupakan pedang tiruan untuk memfitnah Storm Shadow. Setelah ditelusuri, akhirnya Storm Shadow mengetahui bahwa Zartan merupakan dalang dari semua ini. Di tempat lain, Cobra Commander masuk ke dalam bunker dan mengambil scan mata sang presiden yang asli. Karena hanya mata sang presidenlah satu-satunya kunci untuk mengaktifkan bom nuklir milik Amerika. Scene kemudian berganti, di mana Snake Eyes, Jing, dan Storm Shadow datang menemui Roadblock. Snake Eyes pun menjelaskan jika Storm Shadow kini telah berada di kubu mereka. Dan setelah itu, mereka pun pergi ke rumah Jenderal Joseph. Saat mereka sedang kebingungan untuk mencari senjata, di luar dugaan Jenderal Joseph memiliki senjata-senjata canggih yang disembunyikan di setiap sudut rumahnya. Di malam harinya, mereka mulai menyusun rencana penyerangan di pertemuan nuklir antar negara adidaya. Misi utama dalam kegiatan tersebut adalah untuk mengamankan remote nuklir yang dibawa oleh Presiden KW atau Zartan. Let's kick that ass. Keesokan paginya, Presiden KW melakukan pertemuan dengan 8 negara adidaya yang memiliki hulu ledak nuklir. Pertemuan tersebut dikawal dengan ketat oleh beberapa tank perang dan pasukan khusus dari setiap negara. Selang beberapa saat kemudian, datang Cobra Commander yang didampingi oleh Storm Shadow. Dia tidak sadar jika Storm Shadow kini telah berkhianat. Di dalam pertemuan, Presiden KW meminta seluruh negara untuk melucuti nuklir mereka, dengan alasan untuk menciptakan keamanan dunia bebas nuklir. Namun sayangnya, semua negara yang hadir tidak setuju dengan usulan sang Presiden KW tersebut. Merasa diremehkan, sang Presiden KW melepaskan beberapa bom nuklir yang langsung mengarah ke 8 negara yang hadir. Semua presiden pun langsung panik. Mereka meminta ajudannya untuk mengambil remote nuklir negaranya masing-masing dan meluncurkannya ke arah Amerika.
Di sisi lain, Jay dan Jenderal Joseph menyerang prajurit yang menjaga bunker tempat presiden asli ditahan. Kembali ke dalam benteng pertemuan, di mana setelah para presiden meluncurkan nuklirnya, Presiden KW langsung meledakkan nuklirnya sendiri sebelum sampai ke negara sasaran. Melihat hal tersebut, presiden-presiden lainnya pun ikut melakukan hal yang sama. Dan kini, rencana Presiden KW pun berhasil. Semua negara adidaya tidak lagi memiliki bom nuklir. Tak berselang lama, tim Cobra langsung mengepung tempat tersebut. Presiden KW kemudian menampilkan gambar dari setiap negara melalui sebuah proyektor. Setelah itu, dia mengeluarkan sebuah koper yang diberi nama Proyek Zeus. Dia mengatakan bahwa terdapat 7 satelit Zeus yang mengorbit di bumi dan siap menghancurkan seluruh kota di dunia. Tak lama kemudian, datang Cobra Commander dan langsung memerintahkan Presiden KW untuk meluncurkan salah satu Zeus sebagai pertunjukan. Mendengar hal tersebut, Zeus pun diluncurkan. Bom tersebut menghantam kota London dan mengakibatkan seluruh kota langsung hancur lebur. Cobra Commander kemudian memerintahkan seluruh negara untuk tunduk kepadanya. Jika tidak, maka bom tersebut akan diarahkan untuk menghancurkan negara-negara mereka. Saat Cobra Commander sedang berbicara, tiba-tiba Storm Shadow menyerang Zartan yang kemudian dilanjutkan dengan serangan susulan dari Snake Eyes. Di luar gedung, Roadblock masuk dengan menggunakan sebuah tank khusus. Dia menembaki tank-tank milik pasukan Cobra yang sedang berjaga. Di dalam gedung, Jing berusaha membawa para presiden untuk keluar dari dalam gedung. Di sisi lain, Cobra Commander meminta Firefly untuk mengamankan koper Zeus dan kemudian kabur dari tempat tersebut. Di tempat lain, Snake Eyes dan Storm Shadow bekerja sama mengalahkan seluruh ninja musuh. Setelah semua berhasil dikalahkan, Storm Shadow berniat mengejar Zartan. Namun sebelum itu, Snake Eyes meminjamkan pedang karbon miliknya. Di luar gedung, Roadblock yang mengamuk akhirnya berhasil mengalahkan semua tank penjaga. Sementara itu, Jing dan presiden lainnya yang berusaha kabur terkepung oleh pasukan Cobra. Beruntung datang Snake Eyes yang membantunya. Di tempat lain, Storm Shadow akhirnya menemukan Zartan. Namun saat akan menangkapnya, dia dihadang oleh salah satu ninja anak buah Zartan. Duel antar keduanya pun terjadi, hingga akhirnya Storm Shadow berhasil mengalahkannya. Saat akan menangkap Zartan kembali, tiba-tiba dia diserang oleh Firefly, yang kemudian langsung membawa koper pengendali Zeus pergi. Sementara itu di bunker, Joseph dan Jay berhasil mengalahkan semua penjaga dan menyelamatkan presiden yang asli. Sorry, Mr. President. No, that's fine. No pressure. General Code. Sementara itu di dalam benteng, Storm Shadow yang sekarat berhasil membunuh Zartan dengan menggunakan pedang yang dibawanya. Di luar, Snake Eyes dan Jing berhasil mengalahkan para musuh dan menyelamatkan para sandera. Sementara di tempat lain, Cobra Commander memerintahkan Firefly untuk menembakkan Zeus ke negara-negara sasaran. Setelah itu, dia pergi menaiki helikopter. Di tempat lain, Roadblock berusaha menghadang Firefly yang sedang berusaha kabur membawa koper Zeus. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, hingga akhirnya Roadblock berhasil mengalahkan Firefly. Setelah itu, Roadblock langsung mengambil koper Zeus dan menghentikan penyerangan. Hal tersebut menyebabkan bom Zeus meledak dan menghancurkan dirinya sendiri. Firefly yang masih sadar berusaha meledakkan Roadblock dengan bom lalatnya. Namun sayang, remote bom tersebut ternyata telah dicuri oleh Roadblock. Dan dengan seketika, Roadblock langsung mengaktifkannya hingga mengakibatkan Firefly meninggal saat itu juga. Setelah pertempuran selesai, Storm Shadow mengembalikan pedang Snake Eyes kepada Jing. Jing pun memberikannya kepada Snake Eyes. Namun sayang Snake Eyes menolaknya dan memberikan pedang tersebut kepada Jing. Keesokan harinya, Presiden Amerika yang asli memberikan penghargaan kepada pasukan G.I. Joe atas jasanya menyelamatkan dunia. Selain itu, dalam acara tersebut, Jing telah resmi menjadi pasukan G.I. Joe yang baru. Adegan tersebut sekaligus menutup alur cerita film kali ini. Bagi teman-teman yang menyukai video saya, jangan lupa like, subscribe, dan nantikan alur cerita menarik lainnya.